sangat menarik. Teman-teman, tema kali ini, mohon maaf ada gangguan sih. Baik. Tema kali ini kita akan membahas mengenai mengabdi untuk negeri. Jadi tujuannya hari ini adalah untuk memberikan insightful dan gambaran kepada teman-teman yang mungkin ada keinginan untuk bekerja di pemerintahan maupun BUMN. Nah, untuk hari ini pembicaranya sesuai sesuai yang kita telah paparkan dalam website dan Instagram PPI Newcastle, yang sangat kompeten dan memiliki banyak pengalaman. Maka dari itu izinkan saya untuk membaca dan memperkenalkan pembicara-pembicara yang akan hadir pada webinar kali ini. Pertama, saya akan introduce Mas Pramana Suwidya Putra. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah dalam mengucapkan namanya, Mas ya. Benar kok. Oh benar, baik. Beliau sekarang bekerja di Pertamina sebagai Reservoir Development Engineer, PHE West Madura Offshore, dari bulan April ya Mas ya? Ya, baru mutasi saya di Pertamina dari kurang lebih 3 tahun. Baik. Beliau juga sebelumnya merupakan alumni dari Institut Teknologi Bandung, dan ada beberapa publikasi yang beliau telah publish. Yang pertama ada Presenter for Pertamina Hulu Energy, berjudul Continuous Improvement Program yang Forum Jakarta 2019. Dan di sini beliau mendapatkan beberapa awards, termasuk Outstanding Academic Achievement Award di ITB, dan Top 5 Best Graduates from Young Leaders for Indonesia by McKinsey & Company Indonesia. Dan pembicara berikutnya ada Mas Bintang Rahmat Wananda. Beliau sekarang merupakan Junior Planner di Directorate for Water Resources Infrastructure, Ministry of National Development Planning of Republic of Indonesia, Bappenas, dari bulan Maret 2019 hingga saat ini. Dan juga merupakan Deputi Koordinator di Indonesian National Task Force for International Geography Olympiad, Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia. Dan sempat juga menjadi academic staff di Faculty of Geodesy and Geomatics Engineering, Faculty of Earth Science and Technology di ITB. Pembicara ketiga yang akan hadir pada hari ini adalah Mbak Anissa Rizky Ayu Liovianti, mohon maaf. Terima kasih, Mas. Beliau sekarang berada di Coordinator Secretary of Chief of the Presidential Staff for the Republic of Indonesia, Executive Office of the President of the Republic of Indonesia dari tahun 2017 ya Mbak ya, sampai saat ini. Beliau juga merupakan dari 2012 sampai 2017 sebagai Assistant in International Management and HR Development. Dan beliau adalah alumni Master Degree Industrial and Organizational Psychology di Universitas Padjadjaran 4. Nah, baik.
setelah saya menyebutkan ketiga pembicara kali ini, saya rasa webinar pada sore ini akan menjadi sangat fruitful dan teman-teman akan banyak mendapatkan insightful terhadap bagaimana sih euforia bekerja di pemerintahan dan BUMN dan apa saja yang kita apa saja yang bagaimana bekerja di pemerintahan dan BUMN dan mungkin akan sedikit membahas mengabdi pada negeri. Nah, karena menarik kali ini kalau misalnya teman-teman melihat trending saat ini, justru banyak anak-anak muda yang bisa dibilang kepo untuk bagaimana sih bekerja di pemerintahan dan BUMN, apalagi di tengah-tengah pandemi kali ini. Dan pada saat ini merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman mendengar dan mendengarkan insightful dari tiga pembicara ini, dan saya harap teman-teman menyiapkan pertanyaan-pertanyaan di Dropbox. Nanti kita akan bacakan di terakhir, dan jika memang ada waktu nanti saya akan mempersilahkan peserta untuk bertanya langsung kepada ketiga pembicara kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya saking semangatnya saya lupa memperkenalkan diri di sini ya. Jadi saya merupakan mahasiswa Master International Political Economy di Newcastle University, dan saat ini di Inggris masih mengalami ease lockdown, jadi belum kembali normal. Dan saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabar ketiga pembicara hari ini? Mungkin dari Mas Bintang, bagaimana Mas kabarnya, dan bagaimana suasana kantor di tengah-tengah pandemi ini? Baik, saya lagi di depan kantor ceritanya, Mas. Oh, baik. Jadi untuk kantor sendiri, kami dari Maret sudah WFH, dan sampai sekarang belum dicabut WFH-nya. Jadi mungkin satu-satunya kementerian yang, saya nggak tahu sih, cuman dari setahu saya nggak banyak yang memberlakukan WFH non-stop seperti tempat saya. Baik. Cuman ini thanks to, jadi pada Desember kemarin kebetulan sesuai arahan Presiden juga, kantor kami sudah menerapkan digital workplace. Jadi kita sudah punya platform lah kayak startup gitu untuk kerja dan segala macam. Jadi semua pekerjaan bisa didelegasikan di platform itu. Jadi kehadiran fisik di kantor rasanya sudah tidak terlalu ini lagi ya, kecuali untuk rapat-rapat pimpinan yang sifatnya rahasia dan nggak bisa lewat Zoom mungkin. Baik. Mas. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Mas Ramana, Mas, gimana kabarnya dan bagaimana situasi kantor saat ini? Terima kasih Mas Jawad. Puji Tuhan, saya sehat. Di Pertamina sekarang kita udah sama seperti Mas Bintang, kita udah cukup sekitar 5 bulan ya, 4 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan berarti udah WFH. Tapi di 1 bulan terakhir ini kita lagi mencoba menerapkan shift yang masuk kantor. Jadi kita dibagi 4, jadi kantor itu per 25%. Jadi masuk dalam 2 minggu, terus 2 minggu berikutnya tim B, berikutnya tim C gitu. Jadi ya emang masih mengikuti protokol ya di sini, Baik, tapi nggak full WFH gitu. Oh. Ya, jadi meskipun begitu, tapi waktu kemarin 3 bulan sih, puji Tuhan juga lancar karena teman-teman juga pada bisa langsung terbiasa gitu dengan meeting-meeting yang online atau pekerjaan yang tidak bertemu secara fisik. Baik, terima kasih Mas Pramana.
Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Mbak Kak Nisa. Bagaimana? Nisa aja, Mas. Oh ya, gimana kabarnya Kak Nisa? Dan bagaimana situasi kantor saat ini? Tetap rame ya. Kebetulan KSP mungkin agak beda dengan tidak seperti Bappenas gitu ya. Memang Menpan memang bilang untuk libur, tapi kebetulan karena bos kami itu mantan Panglima, Mas. Siap. Jadi beliau itu takutnya kayaknya hanya kepada Tuhan gitu. Dan menurut beliau yang namanya penyakit itu selama kita protokol ketat, kita disiplin, dan bisa menakarlah kondisi kesehatan sendiri. Maksudnya kalau udah nggak fit ya jangan keluar. Jadi kami sejak Februari tidak WFH, jadi sistemnya sudah shift. Dari awal memang sudah shift. 50% dari kapasiti kantor sudah diterapkan dari awal sebelum setelah Menpan heboh-heboh ya. Jadi kita memang masuk karena posisinya nggak bisa libur kebetulan. Kalau Bappenas mungkin bisa online. Cuman problemnya Pak Presiden sendiri kan nggak libur nih, Mas. Sehingga mau nggak mau tim kami ada standby karena kan rapat terbatas juga justru setelah corona ini semakin banyak rapat terbatasnya. Dari yang mungkin sekitar seminggu 3 kali, sekarang jadi setiap hari kemarin itu. Sehingga ya mau nggak mau sistem nggak bisa WFH full juga gitu. Jadi alhamdulillah seperti itu dan masih tetap sehat. Alhamdulillah. Baik. Mungkin setelah saya membacakan CV para pembicara hari ini, teman-teman pasti kepo ya, bagaimana suasana dan bagaimana working background yang ada di kantor kakak-kakak ya sekarang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, bagaimana euforia working background-nya yang bisa ceritakan sedikit apa saja yang kakak lakukan dan ya menceritakan sedikit tentang working background dan di kantor kakak dan kakak sebagai apa dan melakukan apa saja. Mungkin brief aja ya Kak ya untuk menghemat waktu. Mungkin pertama dari Pramana di Pertamina. Baik, seperti yang tadi sudah dikenalkan sama Mas Jawad ya, saya bergabung di Pertamina setelah saya lulus kuliah. Saya kuliah di ITB 2013, jurusan Teknik Perminyakan. Sekitar kurang lebih setelah 4 bulan saya lulus, saya masuk Pertamina. Sebelumnya sempat di Traveloka sebagai data analis, marketing data analis, terus sempat juga di SKHA Consulting Firm sebagai manajemen consulting. Tapi waktu itu belum jadi konsultan ya, masih associate consultant. Terus tentang Pertamina sendiri, saya masuk sebagai semacam program MT ya, namanya BPS, Bimbingan Profesi Sarjana dari Pertamina Persero. Itu tahun 2017. Oh ya, melurusin dikit tentang Pertamina nih buat teman-teman yang mungkin taunya kalau Pertamina itu tentang oil and gas atau fuel gitu. Sekarang itu Pertamina itu adalah energy company, di mana core business itu nggak cuma oil and gas, tapi juga new and renewable energy. Jadi buat teman-teman yang misalnya mikirnya atau sukanya nggak cuma di fossil fuel gitu, Pertamina itu lebih luas lah dari itu. Terus, di situ terus Pertamina itu dibagi 3 besar, dia dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu hulu, yang kedua itu midstream, yang ketiga itu hilir. Hulu itu tugasnya nyari minyak, ngangkat minyak mentah. Midstream itu tugasnya mengolah minyak, jadi produksi minyak seperti bensin, aftur, aspal, dan lain-lain. Terus hilir itu menyambungkan hasil midstream dengan konsumer. Jadi dia menjual atau mendistribusikan hasil dari proses itu ya. Terus saya bekerja di hulu, kebetulan di hulu di bagian development. Bagi teman-teman yang kurang familiar ya dengan terms perminyakan, intinya saya itu berada di tengah-tengah eksplorasi itu pencarian minyak dan sebelum mengurus produksi secara lifetime atau proses eksploitasi. Di tengah-tengah itu ada development, itu saya kasarnya nyari sumur-sumur atau titik-titik
bor di mana itu bisa ketemu minyak mentah gitu, kurang lebih secara kasar seperti itu. Dengan melakukan analisa model, terus perhitungan-perhitungan analitik gitu, dan permodelan gitu sih. So, secara garis besar gitu. Yang menarik di sini Mas ya menyampaikan tadi bahwa Pertamina bukan hanya sekedar minyak dan gas, tapi lebih ke banyak kayak misalnya tadi membahas tentang renewable energy. Jadi Pertamina lebih luas dibanding pemikiran yang awam yang ada di masyarakat ya Mas ya. Iya. Itu yang penting teman-teman untuk ketahui di situ. Iya, baik. Betul. Mungkin kita akan mendengarkan dari Kak Nisa bagaimana Kak working background di kantor kepresidenan dan Kakak di sana sebagai apa dan work posisinya itu apa aja kalau boleh tahu. Terima kasih Kak. Oke, jadi sebelumnya kan background saya psikolog ya. Jadi saya sebetulnya di awal itu tahun 2016 akhir diminta untuk membantu KSP. Waktu itu kan KSP masih sangat baru untuk menyusun sistem SDM-nya di KSP. Awalnya mulai seperti itu karena background saya psikolog dan sebelumnya memang kerjaannya memang pernah di HR. Jadi pernah di oil and gas juga, cuma di HR-nya. Depannya C, kebetulan kalau itu untuk negeri, yang kalau Mas Pramana untuk negeri ini untuk luar negeri gitu ya. Jadi udah ngerasain juga rasanya multinasional, terus sempat juga bantu di Bio Farma pas saya di Bandung, terus kebetulan waktu itu Bio Farma lagi ngerubah ini ya, culture-nya mereka. Kalau teman-teman waktu itu ingat tahun 2000, sekitar 2012, 2011 itu mereka lagi ngerubah culture, saya ikut bantu di situ. Dan akhirnya ketika saya lulus dari Unpad, salah satu dosen ngajakin saya join bantu di KSP untuk HR-nya, awalnya SDM. Nah, habis itu lanjut lagi, ternyata setelah bantu ngasih advice, diminta untuk tanggung jawab tuh sama hasil advice-nya. Katanya guyonannya waktu itu seperti inilah, jangan hanya ngasih advice aja Mbak, karena kan yang namanya advice kebijakan tuh yang susah implementasinya gitu. Betul. Jadi diminta untuk bertanggung jawab dengan rekomendasi itu. Jadi saya join di KSP 2017 itu, betul Mas, dan membantu di HR-nya. Terus sekitar tahun 2018 akhir, ketika SDM HR-nya KSP sudah mulai settle, karena KSP ini agak unik ya, mungkin saya cerita sedikit. Kalau di Bappenas gitu, kementerian, mereka kan memang sih Bappenas ada yang kontrak juga ya, Mas Bintang koreksi kalau saya salah, tapi ada umumnya adalah PNS ya kan, sehingga sistem rekrutmennya itu relatif terpusat gitu dari Kemenpan RB dan pada akhirnya pelaksananya adalah BKN. Cuman kalau KSP ini agak berbeda, buat teman-teman yang belum tahu, KSP atau panjangannya Kantor Staf Presiden ini kan lembaga non struktural, jadi dia kantor pemerintah, tetapi statusnya memang kami semua tidak PNS. Jadi masa kerjanya itu mengikuti masa kerja presiden 5 tahun. Jadi ketika 5 tahun, kalau tidak ada masalah ya, karena kalau misalkan bisa juga sebelum itu juga kita bongkar pasang pemain itu biasa gitu. Jadi sistem kami kontrak dan paling lama maksimal adalah masa bakti presiden, sehingga orang-orangnya pun kami itu kantor pemerintah tapi agak semi swasta gitu ya, karena otomatis kan kita bisa menarik orang dengan lebih dinamis, lebih fleksibel gitu Mas. Jadi kalau di CPNS itu kan harus tesnya TAT apa-apa, di kita tuh tesnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan job masing-masing, kurang lebih seperti itu. Dan specification orangnya pun juga kita bisa tentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan job targetnya. Itu kurang lebih di bulan 2018. Jadi sedikit tambahan lagi, jadi di KSP itu ada campuran, ada orang yang dari dosen gitu ya, ada beberapa profesor-profesor, ada doktor, dosen-dosen gitu, diajak join ke kami, itu ada, lalu ada juga yang misalkan dia dari World Bank, juga pernah ada, join di kami, fresh graduate gitu, dari luar negeri ada, dalam negeri juga ada, lalu juga dari BUMN join ke kami ada, Punawirawan juga ada, gitu, karena kan KSP isunya macam-macam nih, mulai ibaratnya semua Kemenkuan itu kalau udah ada masalah, tugasnya itu ya larinya ke KSP, kayak gitu. Terus orang swasta juga ada, yang psikolog ataupun dokter juga ada, jadi ya
cukup banyak, jadi culture-nya cukup menarik. Kurang lebih gambaran KSP seperti itu. Lalu di akhir 2018, sorry kalau saya agak panjang, dan di 2018, saya ngurusin HR, saya diminta untuk bantu memperkuat koordinator sekretari. Mungkin kalau di swasta kita istilahnya corporate secretary ya, Korsek. Jadi, karena kita kan nggak punya government relation sendiri, walaupun ada kedeputan government relation, cuman jadi contact person untuk semua kegiatan-kegiatan yang di KSP itu pasti ada in charge-nya di masing-masing kedeputian. Nah, itu kebetulan saya sekarang menempel di Pak Kepala, di Pak Muldoko langsung untuk membantu mengkoordinir. Kurang lebih gambaran job desk-nya seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin 2020 sebenarnya sudah selesai harusnya, cuman pas setelah Oktober ini diminta untuk join lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Berarti suasana kantor di kantor kementerian itu sangat dinamis ya, Mbak ya? Banyak background-nya. Ya, betul. Cukup dinamis. Karena kan ya gitu, kalau misalkan kita di satu corporate, agak lebih mudah ya kita setup-nya. Karena kan orang diangkat statusnya, masa kerjanya itu jelas gitu. Selama perusahaan ini ibaratnya tidak tutup, ya dia akan tetap lanjut gitu. Tapi kalau ini itu memang dari awal, orang juga udah diomongin, ini bukan lembaga karir gitu ya. Kita tidak akan menjanjikan apapun, 5 tahun masa bakti presiden, ya bisa lanjut, bisa enggak, tapi kita anggap saja selesai gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan kondisi politiknya seperti apa. Nah, orang-orangnya pun juga dinamis, Mas. Jadi kebayang ya satu kantor gitu ada yang orang yang bahkan ada yang teman saya itu tidak pernah sama sekali sekolah di Indonesia gitu ya. Jadi dia S1-nya di luar negeri, SMA di luar negeri, S1-nya luar negeri, S2-nya luar negeri gitu. Terus tiba-tiba join di pemerintah, pasti kan culture-nya sangat berbeda. Lalu ada juga orang yang pure birokrat gitu, misalkan dari kementerian bab A atau C, Kemenkeu atau apa gitu, yang sudah berpuluh-puluh tahun sebagai birokrat, join di kami, culture-nya berbeda. Lalu ada juga yang lawyer, ada juga yang DPR bahkan, dari parpol juga ada. Jadi culture-nya cukup menarik sih. Sejujurnya beberapa dibandingkan dengan multinasional company pun menurut saya lebih jauh challenging karena memang background-nya sangat beragam seperti itu. Baik. Yang di sini yang sangat menarik dari Kak Nisa di sini adalah bukan hanya sekadar memberikan advice kepada kantor kepresidenan, tapi memikirkan bagaimana kepada presiden, tapi memikirkan bagaimana cara implementasinya itu yang mungkin menarik yang bisa kita ambil dari sini. Jadi pengetahuan kita terhadap social awareness harus tinggi juga di sini kayaknya ya Kak ya. Betul, tapi mungkin sedikit tambahan Mas, di sini KSP tidak sebagai implementator. Jadi kalau implementator itu tetap di kementeriannya gitu. Mirip lah seperti Bappenas. Bappenas bikin plan gitu ya Mas Bintang, tapi kan dia tidak menjalankan plan itu. Cuman bedanya di KSP yang lebih ditekankan itu adalah masalah the bottlenecking. The bottlenecking itu adalah ya dia harus menyelesaikan masalah ketika suatu isu yang sifatnya itu biasanya lintas Kemenko gitu. Katakanlah COVID gitu ya. COVID ini kan masalahnya nggak hanya soal kesehatan aja gitu yang atau berarti kan dibawa Kemenko PMK, tapi kan ini juga menyangkut soal ekonomi gitu ya. Bahkan sekarang sudah mulai karena ekonominya berkepanjangan, otomatis ada masalah keamanan gitu di situ, sehingga multi level Kemenko kan. Nah disinilah KSP dituntut untuk memberikan masukan kira-kira isu-isu apa, ya membuat prediksi lah kira-kira dari isu ini akan muncul kira-kira isu-isu apa sih yang rawan seperti itu. Dan kalau ada masalah dan memang di Kemenkuan tidak bisa jalan, biasanya akan diselesaikannya di KSP sebelum nantinya akan naik ke presiden langsung. Seperti itu sih gambarannya. Baik, terima kasih Kak Nisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kak Bintang, gimana Kak background work background-nya yang ada di Bappenas dan sebagai junior planner itu mungkin bisa menceritakan sedikit bagaimana posisi junior planner dan di sana jobdesknya apa? Ini cerita soal tugas Bappenasnya dulu apa gimana? Di Bappenas aja dulu Kak. Di Bappenas gimana gitu? Ya, maksudnya kerja di Bappenas itu gimana Kak? Jadi biar memberikan gambaran ke teman-teman yang mungkin ingin bekerja di Bappenas. Baik, ya asik sih ya, karena satu kata yang pertama kali muncul waktu saya baru pertama kali masuk di sini adalah dia egaliter sekali, dalam artian sangat berbeda dengan kultur birokrat
kebanyakan. Mungkin Kak Nisa paham juga bahwa kalau mungkin suasananya sama kayak di KSP kali kita ya. Kayak karena suasana, maksudnya orang-orangnya cukup egaliter gitu. Nah, karena kalau kita sama-sama mau mengakui bahwa terutama untuk PNS atau untuk institusi-institusi pemerintahan terutama di daerah dalam hal ini, itu memang banyaklah cerita-cerita yang mungkin kurang menyenangkan seperti itu. Cuman alhamdulillah gitu bahwa yang saya rasakan itu sangat egaliter gitu. Jadi bahkan kayak kayak manajemen consulting gitu sih, kayak deadline paparan jam 3 pagi, jam 4 pagi karena mau disampaikan ke menteri misalnya. Mungkin Mas Pramana itu juga paham betul tuh waktu diskon mungkin ya. Jadi beda banget gitu yang sama PNS-PNS di daerah yang atasan atau maksudnya atau kementerian-kementerian lain ya, yang saya tuh pernah beberapa kali gitu pengalaman melihat bahwa atasan tuh kayak diperlakukan manusia setengah dewa gitu, kayak dibawa-bawain tas, dibukain pintu, yang gitu-gitulah, yang semacam itu tuh banyak banget gitu, terutama di lembaga-lembaga institusi yang lain itu kita nggak bisa mengutuk mata. Tapi untuk di tempat saya sendiri, itu sampai pejabat eselon 1 juga bawa tas sendiri gitu. Nggak ada yang gitu-gitu. Jadi maksudnya saya suka adalah nilai egaliternya tinggi sekali gitu. Dan kemudian juga di kementerian lain, mungkin ketemu eselon 3 susah, ketemu eselon 2 jarang, ketemu eselon 1 kesempatan langka. Tapi kita udah bisa diskusi langsung di Bappenas dengan eselon 1, eselon 2, kalau eselon 3 mah diskusi tiap hari kali sama eselon 3. Terus aku tuh coba analisis juga ya, kenapa kok di Bappenas gitu misalnya sama atasan kok ya cair gitu. Maka sedangkan di banyak kementerian itu ya kaku gitu. Dan maksudnya atasan tuh jadi dianggap suatu manusia setengah dewa tadi. Karena mungkin ini sedikit ini aja sih analisis, mungkin nanti bisa dibahas juga gitu ya. Tadi mungkin disampaikan sama Mbak Nisa juga bahwa Bappenas ada PNS dan non PNS, betul sekali, Mbak. Tapi Bappenas itu menurut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara adalah salah satu kementerian yang kurang sehat karena dari 2.000 pegawainya PNS-nya cuma 800, sedangkan 1.200-nya adalah non PNS. Dampaknya apa? Unit kerja di Bappenas banyak banget, tapi jumlah PNS yang mampu menduduki jabatan struktural itu relatif sedikit. Akhirnya, seperti misalnya gini lah, kayak di direktorat saya. Direktorat saya itu satu unit kerja eselon 2, isinya cuma 8 orang PNS. Di sebuah direktorat di kementerian lain itu bisa 50 sampai 100 orang. Dengan jumlah jabatan yang sama, misalnya kayak di direktorat saya ada 1 eselon 2 dan 3 orang eselon 3 misalkan. Berarti jumlah jabatan yang let's say 4 itu diperebutkan sama tadi 50 sampai 100 orang. Di tempat saya diperebutkan yang 4 orangnya udah ngejabat gitu kan, 4 orang lagi tinggal gambreng kali ya kan untuk siapa nih jadi direktur, siapa jadi kasubdit, enggak gitu. Tapi istilahnya saya melihat bahwa persaingan untuk suatu jabatan struktural itu enggak sekuat di kementerian-kementerian lain yang jumlah orangnya banyak banget. Dan pada akhirnya juga banyak orang di Bappenas yang memilih untuk tidak menjadi pejabat struktural, tapi menjadi pejabat fungsional aja, seperti dosen gitu, yang dia cuma jadi planner, kemudian nulis paper, lalu sampai pada tingkat planner tertinggi itu perencana utama yang ya kayak profesor lah, pensiunnya 65 apa berapa. Nah, itu yang saya lihat bahwa itu yang membuat di tempat saya tuh jabatan nggak dipandang sakral gitu, sehingga egalitarianismenya itu tetap terjaga bahkan sampai ke tingkat menteri. Jadi seperti kasus kemarin menarik bahwa kan kita udah punya itu yang digital platform gitu, dan ada semacam general chat yang di situ kita bisa ngomong langsung sama menterinya gitu, tinggal mention aja kayak Facebook lah gitu.
Jadi waktu itu ada pengumuman bahwa pemerintah kan pernah suatu masa itu ingin sekali mengimplementasikan new normal. Nah, si Pak Menteri Bappenas itu melalui sekretaris menterinya ingin segera di Kementerian Bappenas ini diimplementasikan si new normal itu. Lah, mungkin karena sisi egalitarianismenya inilah, itu di General Chat ada satu orang yang yang langsung mention ke Pak Suharto Monoarfa. Bapak mohon dipertimbangkan kembali keputusan tersebut, bla 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 bla. Itu lama-lama halus, lama-lama tuh yang bawah-bawah, Bapak tega ingin membunuh kami karena saya naik kereta, kalau ke kantor mungkin Bapak enak naik mobil dinas gitu. Jadi seru gitu ngelihatnya, dan saya nggak yakin gitu di kementerian lain tuh bisa sampai Anda bisa ngomong ke menteri itu dengan dengan bahasa yang seperti itu, dan pada akhirnya Pak Suharto Monoarfa pun oh ya sudah, kalau memang masyarakat atau sebagian besar pegawai nggak bersedia, ya udah kita perpanjang lagi WFH-nya gitu. Jadi itu yang menurut saya sangat cukup berbeda ya di antara Bappenas dengan kementerian yang lain. Gitu sih. Tapi kalau tugas saya sendiri, saya bertugas di Direktorat Pengairan dan Irigasi. Judulnya kuno banget, tapi sebetulnya intisarinya adalah ngurus infrastruktur sumber daya air semuanya, semua yang berkaitan dengan air, air yang Anda pakai buat mandi, air yang membanjiri rumah Anda, air yang ada di danau, dan semuanya itu masuk dalam lingkup pengaturan perencanaan di Direktorat kami. Gitu. Cuman tadi kurang lebih tugasnya hampir sama juga kayak Mbak Nisa. Mungkin kalau Mbak Nisa langsung memberi rekomendasi ke Presiden dan tidak implementatif, cuman kalau mungkin Bappenas tuh kurang lebih sama lah, jadi think tank, clearing house untuk the bottlenecking, kemudian untuk strategic development issue sama administrasi pembangunan, yaitu nanti kita bisa langsung untuk mendorong suatu kementerian, memfasilitasi antar KL atau kementerian atau lembaga untuk menyelesaikan permasalahan bareng-bareng gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Di sini saya melihat di CV Kak Bintang sebagai academic staff ya Kak. Dan apakah coba sedikit bisa Kakak ceritakan bagaimana ceritanya mulai dari academic staff lalu ke Bappenas, dan apakah di Bappenas itu professional hire yang memang mencari akademisi atau bagaimana Kak, bisa ceritakan sedikit Kak? Oh ya, baik. Jadi saya waktu di ITB itu memang sudah punya rencana waktu itu untuk jadi dosen sebetulnya. Jadi sudah sudah sama beberapa dosen senior juga sudah sudah PDKT, dan kemudian lulus S1 saya langsung diangkat untuk di geodesi dan di teknik geodesi dan geomatika di ITB. Nah, tetapi memang permasalahannya adalah di ITB rekrutmen dosen itu baik maupun yang PNS maupun non PNS itu sangat kecil gitu, terutama untuk jurusan saya. Artinya setahun itu bisa cuma 1 atau paling banyak 2, tapi biasanya setahun 1 dan nggak setiap tahun ada. Apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang kan ada moratorium ya kan, nanti sampai 2021 mungkin nggak akan ada penerimaan PNS dosen. Sedangkan memang saya tuh entah kenapa punya passion gitu untuk menjadi birokrat gitu. Tapi saya menjadi dosen gitu. Jadi ya sudah, solusinya adalah dosen PNS gitu kan. Nah, terus
Tapi sampai tahun 2018 itu saya ngelihat bahwa antrian dosennya cukup panjang, ada 10 di atas saya yang belum jadi PNS, dan di jurusan saya mungkin urut kacang lah, diutamakan yang sudah senior dulu, kasihan dan sebagainya. Sehingga kalau saya mau menanti gitu paling cepat ya 10 tahun lagi lah gitu saya jadi dosen PNS. 10 tahun lagi saya proyeksi di pemerintah ya udah jadi eselon 3 lah minimal. Kalau saya jadi dosen, saya 10 tahun lagi baru ikut tes CPNS, baru ikut pelatihan dasar gitu-gitu ya baru jadi CPNS ya. Gimana? Maksudnya saya ngelihat untuk perkembangan karir sepertinya mungkin lebih bijak saya pindah gitu, untuk ke jalur yang PNS, untuk jalur birokrat sesungguhnya. Baik. Kalau untuk Kak Nisa sendiri, apakah prosesnya sama dari menyelesaikan S1 terus S2 baru di kantor kepresidenan atau gimana Kak? Bisa sedikit cerita nggak soal itu? Oke. Kalau saya kebetulan waktu setelah S1 sempat kerja sebentar di HR, tadi di perusahaan oil and gas, yang bedanya kalau Pertamina punyanya dalam negeri, ini luar negeri, depannya C, mungkin Mas Pramana tahu. Yang kebetulan sekarang juga sudah banyak diakuisisi Pertamina ya asetnya. Nah, saya kurang lebih sekitar 6 bulan 8 bulan di sana, lalu kebetulan saya karena psikologi kan S1 belum jadi psikolog, sehingga akhirnya saya melanjutkan mengambil magister profesi di Unpad untuk ngambil psikolognya. Lalu di sambil itu saya juga sempat ngebantu di Bio Farma. Jadi lumayan juga nih ngerasain ambience-nya multinational company, sudah ngerasain juga ambience-nya BUMN sempat gitu ya di Bio Farma. Terus karena psikolog, biasalah kami kan juga ngebantuin untuk rekrutmen untuk Astra, ada beberapa perusahaan swasta lah gitu, dan juga perusahaan BUMN juga banyak, Pertamina salah satu juga klien waktu itu di Unpad kebetulan. Sebelum pada akhirnya yaitu saya mendapat satu proyek untuk membantu, kalau istilah kita di HR mungkin organization development ya, untuk proses pengembangan suatu organisasi, tapi ini organisasinya bedanya adalah organisasi baru, jadi membantu setup. Nah, itu kebetulan KSP itu. Jadi saya diminta bantu waktu itu karena KSP masih baru, dan kebetulan di awal itu pergantian pemimpinnya cukup sering gitu ya. Kalau mas-mas di sini pernah ngikutin kan, dulu Pak Luhut dulu sebentar, atau ganti lagi Pak Teten. Nah, saya join pas di zamannya Pak Teten itu. Ya, kurang lebih seperti itu, dan hingga akhirnya sekarang saya di KSP. Jadi cukup inilah lompat-lompat sebetulnya. Jadi ngerasain internasional pernah, di BUMN juga pernah, dan dana pemerintah. Mungkin itu juga waktu itu yang membuat, karena saya pernah di multinasional, itu juga sedikit sebenarnya yang membuat saya akhirnya berpikiran, jujur waktu S1 gitu saya berpikiran kerja di multinational company menarik ya, keluar negeri gitu ya. Tapi agak-agak ngerasa ketika ngurusin HR di multinasional itu, saya ngerasa bahwa kok passion, kalau saya pribadi ngerasa passion saya nggak di situ. Jadi memang ada beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak bisa dipungkiri ketika kita join di multinational company sebagai orang dalam negeri gitu ya, akan ada posisi jabatan tertentu yang mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun mereka brandingnya seperti apa, itu pasti akan ditempati oleh orang asli dari negara mereka. Jadi seperti company yang saya pakai kebetulan perusahaan US gitu, sehingga akhirnya di level-level tertentu otomatis mereka akan hire orang luar gitu, dari US biasanya. Istilahnya menaruh kaki di tempat lain, di tempat mereka gitu, supaya ya keberpihakannya pasti akan jauh dirasa lebih safe buat mereka. Nah, disitulah saya merasa sih saya pribadi ya mungkin setiap orang berbeda, tapi saya pribadi merasa kayak kok kurang challenging sih ya. Jadi saya dan merasa kayak sedih sih, karena kan itu aset dalam negeri ya, nggak tahu waktu itu tiba-tiba terbesit seperti itu, sehingga yang membuat saya berpikiran next kalau saya cari job lain, saya akan coba cari yang di pemerintahan gitu, untuk ya nggak, waktu itu sih nggak spesifik di di pemerintahan dalam hal ini KSP atau kementerian atau apa. Saya jujur saja kalau di PNS saya nggak tertarik
boleh bilang saya sama sekali nggak tertarik. Jujur aja, Mas Bintang langsung ketawa. Saya jujur nggak tertarik gitu. Cuman waktu itu sempat punya kesempatan di Bio Farma, ngerasain dan cukup tertarik. Cuman kebetulan bareng tuh. Nah, saya kok tertariknya dengan KSP karena memang organisasi apa ya? Waktu itu KSP sama sekali, saya pribadi nggak pernah dengar gitu. Nggak pernah tahu, cuman challenging aja men-set up suatu organisasi yang baru gitu di pemerintahan dengan background yang seperti itu, nggak PNS, bukan gitu. Statusnya pemerintahan tapi bukan PNS gitu kan, jadi sangat menarik, makanya saya join di situ. Cuman ya, mungkin itu sedikit lesson yang saya rasakan bahwa ketika Anda kerja di multinational company, Anda akan mendapatkan suatu privilege yang lebih salary gitu misalkan ya, kepaparan ke luar negerinya lebih luas karena kan kamu akan ketemu banyak orang bule gitu ya, harus pergi mana kayak ke Singapura atau kemana, ke luar negerinya lebih sering. Tapi kalau saya pribadi sih ngerasa ada yang hilang di situ ketika Anda bertemu dengan banyak orang dan di positioning yang top level, kenapa pada akhirnya ada kebijakan tertentu yang dibuat oleh perusahaan itu secara, saya nggak tahu itu sadar atau tidak sadar, cuman mayority adalah orang-orang mereka gitu, yang sehingga akhirnya ada semacam barrier untuk orang aslinya sendiri. Itu sih yang membuat saya tertarik untuk akhirnya kayaknya membangun negeri sendiri lebih menarik gitu ya. Kenapa sedih gitulah intinya, kurang lebih kayak gitu sih Mas. Berarti bermula dari awareness kita untuk membangun negeri ya, kayak Kak Nisa ya. Jadi kebetulan saya karena saya ngurusin SDM ya Mas, jadi ini kebetulan ini kan orang ITB semua nih, tahu banget ketika kita hire gitu ya, seorang untuk drilling gitu katakanlah, ada orang Indonesia lulusan ITB banyak banget itu di perusahaan saya itu, semua orang ITB pasti diambil, terus sama orang bule gitu ya dari AT&T University gitu ya, MIT gitu, pasti cara perlakuannya aja udah berbeda itu, dan padahal untuk posisinya sebenarnya relatif similar gitu ya, tapi gajinya akan berbeda, atau kalau enggak benefitnya berbeda dengan alasan kan mereka tinggal di luar negeri gitu, tapi kan sebenarnya dikerjain sama. Itu sih yang suatu itu menggelitik sedikit perasaan saya bahwa kok nggak fair ya gitu ketika kita kerja di multinasional, toh sebenarnya apa yang dikerjakan mereka di site relatifnya sama seperti itu. Baik. Terima kasih Kak Nisa. Nah, mungkin kita bisa mendengar sedikit apakah ini berbeda di BUMN. Nah, Mas Pramana di BUMN di PT Pertamina, saya lihat di CV-nya sebagai engineer, fokusnya memang di engineer. Nah, bisa ceritakan nggak Kak, bagaimana sih akhirnya Kakak berada di Pertamina, dan apakah di Pertamina itu merekrut beberapa bidang atau memang fokusnya di engineer saja? Nah, jadi biar bisa sedikit memberikan gambaran pada peserta hari ini. Oke. Mulai dari mana ya? Saya mulai dari ini aja kali ya. Mungkin saya melihat kenapa akhirnya saya join di Pertamina dulu ya. Kenapa akhirnya saya join di Pertamina? Karena saya yakin sih, maksudnya ini adalah personal reason lah buat semua orang untuk memuaskan dirinya atau memiliki karir yang dia inginkan gitu. Tapi menurut saya ini sangat subjektif ya. Akan sangat memuaskan untuk saya bisa berkontribusi di negara ini dengan bidang yang saya tekuni dan saya suka gitu, misalkan di oil and gas gitu. Akhirnya saya satu pilihan yang cukup yang menggabungkan semua itu ya di Pertamina gitu akhirnya. Di Pertamina sendiri sangat luas ya cakupannya. Angkatan saya sebagai gambaran, angkatan saya itu 470 orang satu batch. Biasanya satu tahun itu ada satu batch penerimaan. 470 orang ini saya ngelihat kayaknya hampir semua bidang S1 itu ada. Termasuk dokter, misalnya contohnya yang sangat profesionalisme ya. Dokter gitu ada. Terus mulai jadi 470 itu S1 ya, S1 dan S2. S1-nya itu mungkin sekitar 70%, S2-nya itu 30%. Dan banyak juga teman-teman saya, satu batch sama saya, itu lulusan dari UK kebetulan. Misalnya teman-teman di sini banyak yang kuliah di UK ya. Iya, dari Imperial, dari saya lupa satu lagi yang biasanya Petroleum Engineer ambil di sana. Ya, itu ada beberapa, dan mungkin 30%. Tidak fokus hanya di engineer,
Tapi menurut saya ini pribadi lagi, kalau memang tertarik terhadap suatu perusahaan gitu, company gitu, saya lebih milih untuk menjadi core business gitu ya. Maksudnya yang di dalamnya itu memang itu yang menjadi pokok bisnisnya. Tapi sisanya tuh banyak macam sih, dari marketing, finance, HR, semuanya ada, dan di banyak bidang ya, banyak background gitu. Terus masalah mungkin yang sering jadi isu itu age gap sama birokrasi kali ya, yang menarik untuk dibicarakan. Age gap di Pertamina itu di era 90-an cukup ada apa ya dibilangnya, untuk penyesuaian lah terhadap harga minyak dan perubahan kebijakan di Indonesia sendiri. Itu tuh stop recruiting tuh, kalau salah itu 8 tahun. Jadi kita ada 8 tahun berbeda dengan senior-senior kita ya. Misalnya kita misalnya kita ngelihat dari jabatan struktural gitu. Biasanya yang umur berarti umurnya tuh beda 8 tahun dengan yang junior-juniornya gitu. Nah, di sini sih saya ngelihat di sini menarik sih, karena saya pikir awalnya juga ini yang bakal jadi challenge saya untuk komunikasi, bakal jadi challenge saya untuk mungkin jenjang karir, mungkin juga ini juga bisa menjadi hambatan misalnya kita melakukan proposal gitu ya. Tapi di sini juga teman-teman pertama ada 2 faktor sih. Yang pertama, Pertamina itu gesit dalam melakukan penyesuaian dengan program-program percepatan. Jadi teman-teman yang baru direkrut nih, nggak cuman diberikan training-training mengenai yang mandatory ya, maksudnya kayak misalnya engineer ya, engineer gitu. Tapi juga manajemen development program, di mana di dalamnya itu kita bisa belajar mengenai bagaimana sih kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana kondisi Pertamina secara keseluruhan gitu ya. Terus yang kedua juga ternyata rekan-rekan senior itu banyak yang nggak mau kalah gaul gitu, maksudnya mereka itu nggak sekolot yang mungkin saya pikirkan dulu sebelum saya masuk gitu. Mereka juga ngobrol dan nyambung, yang akhirnya koordinasi juga menjadi lebih lancar gitu ya. Itu yang saya lihat di secara kasar lah di pertama secara keseluruhan gitu. Baik. Nah, dari ketiga pembicara, semua pembicara di sini menyampaikan bahwa alasan mengapa berada di posisi saat ini lebih mengarah ke awareness pribadi terhadap isu-isu sosial, dan tadi kakak sampaikan bahwa ada keinginan untuk mengabdi kepada negara di pemerintahan maupun di BUMN seperti Mas Pramana. Nah, kalau menurut kakak sendiri, apa sih arti mengabdi pada negara itu, dan kenapa pada akhirnya, dan bisa ceritakan sedikit nggak Kak, misalnya apa sih yang menarik bekerja di BUMN, dan mengapa kita harus mulai berpikir untuk milenial saat ini, kita harus memikirkan bagaimana mengabdi kepada negara, karena sekarang trennya itu lebih ke mungkin teman-teman yang baru fresh graduate ketika misalnya setelah kuliah akan berpikir, oh saya mau bekerja di startup, kan trennya seperti itu ya Kak ya, atau bekerja di perusahaan. Tapi sebenarnya banyak anak-anak muda di luar sana yang sangat compatible, yang sangat cerdas untuk bisa mengaplikasikan dirinya pada negara. Dan tadi dan oleh karena itu saya ingin mendengarkan mungkin dari Kak Pramana dulu, yang di BUMN. Menurut kakak, arti mengabdi kepada negara itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bekerja di BUMN itu menarik? Oke, saya coba jawab ya, Mas Jawad. Jadi yang pertama mungkin kenapa apa itu artinya untuk mengabdi untuk negara gitu ya? Betul. Gimana ya, dedication menurut saya untuk semua pekerjaan ya itu
finally bakal kembali ke maksudnya ke bisnis dan negaranya itu lagi gitu. Jadi untuk misalnya kita ngomongin tentang negara itu nggak cuman kerja di BUMN aja yang mengabdi untuk negara gitu, nggak gitu juga gitu. Tapi nggak, dan menurut saya itu ini tanggapan saya dan very subjektif yang tadi saya bilang, sangat memuaskan karena menurut saya apa yang saya pelajari dan apa yang saya suka itu di oil and gas misalnya, sekarang saya ngomongin oil and gas dan Pertamina itu bisa membantu perusahaan milik negeri ini lebih besar lagi. Kayak misalkan ibarat gini, kita bagian dari suatu kapal besar yang menggerakkan perubahan dalam skala besar gitu, tapi ya kita small part of it gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke untuk size bisnis yang triliunan USD, terus proses dan scope-nya itu dan dampak ke masyarakatnya itu terasa gitu. Misalnya ya mungkin nggak sehari-hari ya, mungkin kita nggak tiap hari kita bekerja terus merasa berdampak ke masyarakat, tapi ya at the end of the day every little contribution is pointed to one big goal, again for the business itself sama buat country all together. Ya kalau menurut saya yang mengabdi sama negara. Terus yang kedua saya mau urusin tadi pertanyaannya gimana? Ya, jadi pertanyaan kedua itu lebih ke begini Mas, mengapa menarik bekerja di BUMN? Oke. Menarik bekerja di BUMN. Apa ya? Maksudnya dari sisi apa ya? Kalau dari sisi saya mungkin saya udah banyak cerita subjektif ya. Itu yang buat saya menarik kerja di BUMN. Tapi mungkin BUMN-nya sendiri ya. Kalau saya milih Pertamina karena International Energy Company. Internasional di sini means kita mengelola aset-aset di luar negeri juga, nggak cuma di Indonesia gitu. Ada namanya PIEP, Pertamina International Exploitation and Production, itu punya banyak lapangan di luar negeri, opportunity sangat besar, mau kerja di luar negeri, mau ngerasain international company yang lebih berasa ya di sana, tapi Pertamina juga gitu. Terus perks ya, mungkin ngomongin perks di BUMN aja kali ya. Tapi yang saya tahu ini Pertamina ya. Perks join dari BPS atau MT itu kita keliling Indonesia, keliling semua fungsi, melihat Pertamina secara real, maksudnya secara semua aspek bisnis kita join ke dalamnya. Saya di hulu tapi saya belajar juga tentang marketing, saya belajar juga tentang ngisi aftur, saya belajar juga tentang proses di kilang minyak, itu semuanya saya pelajari, dan itu menurut saya pengalaman once in a lifetime lah, bisa tahu secara keseluruhan. Karena biasanya oil di sektor oil and gas itu bisa pisah tuh, mereka hulu aja sendiri, terus processing beda lagi, nggak saling terkait lah. Kalau ini kan dari hulu ke hilir kita punya semua, dan ya menurut saya itu sangat menarik gitu ya. Yang kedua, jenjang karir. Menurut saya jenjang karir di Pertamina ini luas, nggak cuma secara struktural, nggak cuma secara manajerial, tapi juga secara profesionalisme. Kalau misalnya suka sama research, nggak suka sama yang berbau birokrat gitu ya, banyak juga slot-slot, dan bahkan orang lagi nyari, ya maksudnya di Pertamina lagi nyari orang-orang yang sangat into research gitu. Dan itu kalau dari segi, misalnya ya kita ngomong ya fair-fairan aja, dari segi gaji, dari segi tunjangan atau semuanya itu sama aja sama manajer lain gitu. Karena emang itu kembali lagi ke pekerjaannya, sukanya secara manajerial yang juga dibutuhkan, bukan nggak dibutuhkan, tapi juga misalkan di research atau mau ngambil gelar profesor juga open banget gitu, bisa aja gitu. Dan sangat menarik ya buat, jadi nggak monoton gitu lah ya, ada banyak pilihan gitu, terus seperti oil and gas company kebanyakan biasanya ya, yang saya tahu juga itu mereka sangat aware terhadap pekerjaannya, kesehatan pekerjaannya, bukan dari hanya kesehatan fisik tapi kesehatan mental juga. Jadi kalau misalnya ini yang saya rasain ya, itu saya bisa fokus ke kerjaan atau fokus yang saya suka tanpa kayak maksudnya dibantu dengan
misalnya tunjangan, asuransi, jaminan hari tua, fasilitas yang menurut saya memadani. Terus juga misalnya teman-teman mau studi lanjutan yang kayak saya bilang, itu open banget lah gitu. Maksudnya tiap tahun juga banyak yang berangkat gitu buat misalnya dibayarin kuliah atau misalnya ada apa semacam pertukaran pekerja gitu ya. Misalnya senior-senior saya banyak juga yang udah pertukaran ke Kanada atau ke US gitu. Itu udah menjadi salah satu daya tarik lah di Pertamina. Atau saya kurang tahu di BUMN secara keseluruhan ya, ini ngomongin tentang Pertamina gitu ya. Di Pertamina, baik. Ya, itu sih paling. Ya, baik. Berarti lebih ke bagaimana kita mengenal diri kita dan bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk berkontribusi di negara dan memahami juga kita dan melihat kita passionnya apa sehingga kita bisa mengendarai kapal yang ingin kita tujukan seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pramana. Baik. Mungkin sedikit cerita Kak Nisa mungkin ya. Sedikit cerita menurut Kakak in brief apa itu mengabdi pada negara dan mengapa menarik bekerja di pemerintahan? Menurut Kakak in brief saja Kak. Pertanyaan berat ya sebenarnya mengabdi. Kalau saya pribadi sebenarnya adalah dibalikin lagi ke tujuan kalian masing-masing itu apa gitu ya. Setiap orang mau kerja pasti tujuannya beda-beda. Ada orang yang mungkin nyari salary aja gitu ya. Ada juga yang mungkin harus mencari posisi atau jabatan. Ada orang yang kerja itu untuk supaya bisa jalan-jalan. Ada orang yang kerja untuk mencari kepuasan untuk bermanfaat buat orang lain. Jadi banyak macamnya. Nah, kalau saya pribadi nggak tahu, waktu itu turn back saya itu ketika ya di perusahaan internasional itu saya sempat ngerasain gimana sih ada perbedaan gitu ya, bagaimana jenjang karir maupun perlakuan baik itu salary maupun facility dan lain-lain itu antara orang asing gitu ya, yang biasanya adalah orang asing dari negara investor itu dengan orang Indonesianya sendiri. Nah, disitulah di titik balik saya bertanya kepada diri saya, kamu kerja mau buat apa sih gitu? Apa yang kamu cari dari kamu kerja? Nah, disitulah muncul ketertarikan saya bahwa saya di situ suasananya sangat menyenangkan dan boleh saya bilang fasilitasnya mungkin jauh lebih menyenangkan dibandingin saya KSP. Saya harus bilang jujur apa adanya gitu ya. Gimana nggak enak orang kayak di KSP kan ya kantor pemerintahan gitu ya Mas Bintang. Interiornya serem gitu ya. Wifi kadang ada, kadang harap-harap cemas gitu ya. Fasilitas ya gitulah ya. Dan ya tadi sudah dijelaskan juga oleh beberapa teman-teman ketika kita di pemerintahan, mau seegaliter apapun tidak bisa dipungkiri budaya birokrasi yang lama itu pasti masih ada. Jadi unggah-ungguhnya yang mungkin kalau orang kita milenial tuh apa sih gitu ya. Itu pasti masih kental. Tapi disitulah ada hal lain yang saya dapatkan yang tidak saya didapatkan di international company, yaitu kepuasan ketika kamu bekerja, hasil yang kamu buat itu gimana sih manfaatnya? Mungkin kalau kamu di internasional, hasil yang kamu buat itu adalah memperkaya perusahaan kamu yang pada akhirnya memperkaya negara perusahaan itu berasal. Itu sih. Disitulah yang waktu ya mungkin agak terlalu melankolis dan drama ya, tapi waktu itu buat saya itu menjadi kayak kesel sendiri gitu Mas. Kesel sendiri kok nggak adil ya gitu. Kita capek-capek. Ini tuh engineer ini tuh sebenarnya kerja keras yang mau turun lapangan kotor-kotor itu mau nggak mau diakuin orang Indonesia lebih bondo nekat gitu ya untuk turun. Ini kan kebayang tuh kalau site baru itu luar biasa challenging-nya sebandingkan orang-orang asing gitu ya yang biasanya relatif nggak mau kotor gitu karena mereka dari negara yang teknologinya udah hebat gitu, sementara di Indonesia loh kalian ini kan bisa pakai komputer atau apa di Indonesia belum ada dan mereka udahlah engineer Indonesia aja yang turun. Nah disitulah titik balik saya dan kepuasan yang saya dapatkan sekarang di KSP ya mungkin ya saya harus bilang apa adanya, salary-nya jauh gitu ya. Fasilitinya jauh di kantor pemerintahan saya kerja di salah satu gedung di Istana Negara yang kalau malam maghrib itu gelap-gelap serem-serem gimana, internet kadang hilang mati, akses sentral udah hilang, udah jadi anget gitu ya Mas. Kalau dulu di international company saya kerja di SS Senayan yang kalau saya turun bosen turun saya ada Starbucks gitu.
bisa keluar naik masuk mall, keluar yang ibaratnya ambience kerjanya enak banget gitu. Cuman kepuasannya berbeda. Jadi itulah kepuasannya adalah ketika hasil kerja kamu bermanfaat. Nah, ketika kamu di pemerintah, mungkin ketika kita masih muda, birokrasi itu pasti ada. Tidak bisa saya pungkiri. Nggak bisa saya ujuk-ujuk punya usulan gitu, saya lempar langsung ke presiden. Nggak mungkin gitu. Jangankan lempar langsung ke presiden, ketemu deket presiden nggak dikaplok sama pas pampres saja nggak mungkin gitu kan ya. Paling nggak ditanya gitu, ngapain lu deket-deket gitu kan. Nah, pasti ada jenjang-jenjang yang harus saya lalui, entah itu mulai dari kepada deputinya, lalu ke Pak Muldoko, kepala staf akan nyampein, yang pada akhirnya keputusan itu ya di pimpinan atas. Itu yang harus kita juga pintar-pintar mengelola emosi, mengelola ekspektasi, itu menjadi penting. Tapi ketika suatu hal kecil yang kamu kerjakan itu bisa bermanfaat gitu, mungkin saya share gitu, KSP sering sekali menerima pendemo gitu ya. Pendemo itu waktu itu yang buat saya merinding itu adalah waktu nerima kendeng waktu itu. Kendeng itu buat yang nggak tahu itu kan waktu itu konflik ya antara Semen Indonesia dengan ibu-ibu Kendeng yang mereka petani di situ. Jadi ketika si Semen ini memperluas ekspansinya, ibu-ibu ini yang petani, pertaniannya digusur gitu. Tapi ya memang sebenarnya nggak salah karena tanah itu juga bukan tanah mereka. Jadi kan kalau orang desa itu kan tanah kosong ya digarap aja gitu, mau ditanamin apa gitu. Nah itu mereka tergusur. Nah memang sih sampai sekarang saya harus akui kasus itu belum selesai karena faktor politiknya juga lumayan berat. Mungkin Mas Jawad yang jadi visipol ngerti seperti apa perkembangannya. Karena orang Jogja juga kalau nggak salah ya. Nah cuman ketika saya menampingi ibu itu dan ibu itu tuh menangis itu luar biasa banget sih, dan buat saya sampai sekarang masih bekas gitu karena kebetulan kan malah jadi saya terharu, salah satu ibu meninggal gitu waktu itu. Nah buat saya itu adalah hal yang dan akhirnya mereka ketemu presiden kan, walaupun ya presiden tuh nggak bisa juga langsung ujuk-ujuk stop gitu, karena kan yang namanya proses bisnis sudah jalan, kalau di stop juga itu jadi kerugian negara, jadi KPK harus turun dan lain sebagainya, itu kan juga nggak mungkin. Sementara keputusan itu dibuat di era pemerintahan sebelumnya tanpa harus menyebutkan siapa gitu kan, jadi riculah di politik sehingga tidak bisa juga ujuk-ujuk mandek gitu. Nah tapi begitu si ibu itu ketemu presiden dan mereka bilang matur nuwun, itu rasanya luar biasa. Jadi kayak mungkin aku nggak bisa bantu banyak gitu ya, cuman kepuasan itu yang mungkin kalau kamu kerja di internasional kamu nggak akan dapat gitu. Mungkin kamu bisa dapat kayak nongkrong di mana, meeting itu kalau perusahaan asing itu ya Mas nggak pernah gitu kayak di hotel-hotel yang ecek-ecek. Kalau pemerintah kan kalau rapat kadang hotel Cemara gitu ya Mas, bintang yang pagunya indikatifnya sesuai dengan eselonnya gitu. Kalau kita di internasional nggak pernah, minimal Pullman gitulah ya gitu. Cuman lu pulang itu kayak gue kerja buat apa sih gitu. Iya benar. Ya apa sih gitu. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kamu kerja buat apa? Buat duit. Ya oke lah, duit bisa dicari. Tapi ya kalau buat saya pribadi ya saya percaya rezeki itu ngikut kok gitu. Jadi kepuasan lain yang saya dapat sih. Makanya walaupun di awalnya coba-coba, akhirnya saya lama juga gitu di KSP. Nah itu yang mungkin bisa saya sharing bagaimana kerja di pemerintahan, walaupun ya nggak bisa dipungkiri kadang-kadang suka sebel juga gitu, kita punya advice mandek gitu karena birokratnya lelet lah, dia males nyampein ke atasannya lah, takut lah, inilah. Tapi ya somehow saya berpikir adalah kepuasan itu ada kepuasan-kepuasan kecil ketika kamu bertemu dengan masyarakat langsung dan sedikit saja sumbangsi kamu itu bisa bermanfaat buat hidup mereka, walaupun belum tentu juga memang ini yang mungkin saya share ketika kamu kerja di pemerintahan. Manajemen ekspektasi, mengelola emosi, itu saya rasa jauh lebih dibutuhkan dibandingkan kalau kamu kerja di internasional. Kenapa? Karena kalau kita di internasional itu kan jenjang kebijakannya lebih pendek ya. Karena kan usulan kebijakan yang kamu bikin itu hanya akan impact di direktorat kamu atau ya paling gede di perusahaan kamu. Tapi ketika kamu di pemerintah, rekomendasi kamu ini akan impact-nya ke negara gitu. Nah itu makanya birokrasi juga menjadi panjang, itu pembelajaran dan manajemen ekspektasi buat saya, skill manajemen mengelola manajemen ekspektasi dan mengelola emosi dalam bekerja di pemerintah itu menurut saya menjadi penting sih. Sedikit share itu aja. Baik. Terima kasih Kak atas ceritanya. Berarti di sini lebih ke bagaimana kita memahami diri kita dan lebih ke social bonding ya Kak ya. Lebih ke
memahami tanggung jawab kita sebagai seorang pribadi di masyarakat dan bagaimana kita bisa membantu mereka sebisa mungkin melalui pekerjaan yang kita duduki saat ini. Tadi sempat emosional tapi ya Kak. Baik sedikit ya Mas. Kalaupun misalkan tujuan kerja Anda adalah mencari gaji, salary ya nggak salah kok. Saya pribadi nggak berpikir itu tidak salah. Dan mungkin beberapa teman-teman yang dengar akan bilang naif gitu ya, nggak nyari ya. Memang bisa dikatakan mungkin sedikit naif, tapi balikin lagi tujuan Anda kerja itu apa sih gitu. Betul. Ya sama seperti menjadi dosen gitu Mas Bintang cerita. Mungkin ya dibanding jadi dosen kan gajinya juga kecil, apalagi dosen yang belum PNS ya gitu ya, kecil sekali itu. Tapi kan ada beberapa teman-teman dan teman-teman saya juga ada gitu, kalau ditanya kenapa nggak coba kerja di lain sih, misalkan di BUMN atau di swasta gitu atau apa, ya kepuasan balik-balik lagi itu kepuasan. Tujuan Anda kerja itu apa sih yang Anda cari. Nah itu yang bisa jawab bukan saya, bukan Mas Jawad, bukan kita atau orang tua kita, tapi yang jawab ya kita sendiri sih. Kita sendiri, benar. Terima kasih Kanisa. Terakhir dari Kak Bintang, menurut Kak Bintang sendiri karena sudah di Bappenas dan sudah merasakan bagaimana euforia dan manfaat serta challenge-nya bekerja di Bappenas, mungkin sedikit cerita aja Kak, karena melihat waktu juga, bisa ceritakan sedikit mengapa menarik bekerja di pemerintahan. Betul banget sih yang sudah dikatakan sama Mas Praman, Mbak Tisa. Memang pertama tuh passion sih Mas. Artinya passion tuh itulah, karena bahan bakar terbesar hidup itu passion gitu. Dan saya tuh sering lihat banyak orang yang pada akhirnya terjebak pada pekerjaan yang sebenarnya mereka nggak passion gitu. Itu yang saya ngelihat banyak yang sedih aja gitu, kayak kerja gaji gede gitu, tapi sedih gitu. Tapi kalau yang kerjanya saya passion tuh happy enteng gitu kan, cengar-cengir. Nah, maksudnya itu jawaban ininya aja ya, jawaban pendeknya gitu. Cuman dalam artian tadi terkait dengan mengabdi untuk negeri, setelah artinya gini, dalam kerangka makro yang lebih luas, mengabdi pada negeri itu semua hal yang kita bisa lakukan di Indonesia dan itu berkontribusi kepada pajak itu adalah mengabdi untuk negeri. Sejujurnya, betul. Kayak Anda membayar pajak itu sudah cukup membantu Bappenas dan Kementerian Keuangan menyusun program untuk dieksekusi oleh kementerian sektor. Itu sudah sangat mengabdi kok. Gitu. Kayak Anda nggak usah macam-macam, Anda nggak usah, atau paling kecil aja Mas, kayak Anda kalau emang Anda belum punya pekerjaan bayar pajak gitu ya, atau kan pajak ada batas ya kan, kayak Anda kalau emang belum wajib bayar pajak, Anda mau coba untuk berkontribusi secara lebih gitu untuk negara, coba tingkatkan konsumsi produksi dalam negeri gitu untuk menguatkan industri dalam negeri gitu. Misalnya ini aja ya Mas, saya bercanda aja, misalnya adalah dengan menukar konsumsi ke Amer orang tua gitu misalnya kan. Canda misalnya yang tadinya minum impor, kan impor tuh kan barang impor ya harus dikurangi dong ininya kontribusi, maksudnya ya itu bercanda aja, tapi maksudnya adalah intisarinya mengabdi itu sebetulnya tidak serigid kita bekerja di BUMN, bekerja di pemerintahan. Itu mengabdi itu nggak sesempit itu. Artinya semua hal sebetulnya pada akhirnya bisa dalam konteks pengabdian gitu. Jika kalau bahasa kita mungkin yang Muslim mungkin akan mengenal ina amalun biniat Mas. Semua pekerjaan itu ujung-ujungnya adalah dari niat kita sendiri. Nah, tapi mungkin saya sedikit cerita aja kayak bahwa waktu saya masih 2 tahun awal setelah lulus, waktu masih jadi staf akademik di PB, itu memang kami mengerjakan suatu riset terkait integrated coastal zone development. Artinya kami banyak berkonsultasi dengan pemerintah, kemudian ya pokoknya kami ngerjain riset yang kemudian hasilnya didiseminasikan gitu. Dan saya melihat bahwa semantap apapun researcher,
sehebat apapun hasilnya, tetap pada akhirnya adalah pengambil keputusannya itu adalah para bapak-bapak birokrat ini gitu loh. Kayak mau itu kan pada akhirnya jadi pilihan bapak-bapak birokrat itu untuk mengikuti atau tidak mengikuti gitu kan masukan dari para researcher ini. Dan saya melihat bahwa kalau apa namanya ya kalau amanah ya bagus gitu. Cuman kalau nggak amanah ini yang berantakan gitu. Nah, kemudian saya melihat ini di tengah ini Mas, ini ceritanya di tengah kekecewaan saya terhadap hasil riset yang tidak diimplementasikan. Lalu saya entah kenapa waktu itu baca soal teori konspirasi, Mas. Wah. Baik. Jadi mungkin nggak banyak yang tahu bahwa gedung Bappenas itu dulu bekas loji Freemason. Jadi Freemason itu dulu pernah ada di Indonesia lah ceritanya. Bappenas itu adalah loji Freemason. Nah, jadi saya baca gitu kan, wah kantor Bappenas loji Freemason. Wah saya di saat itu baru ini gitu, baru aware gitu. Apa tuh Bappenas gitu kan? Iya. Saya iseng lah buka ininya apa namanya sejarahnya dari zaman dulu Pak Wijoyo Nitisastro dan lain-lain. Jadi saya bisa melihat bahwa ada satu kalimat dalam sebuah tulisan yang saya baca bahwa betapa fungsi perencanaan Bappenas itu luar biasa, di mana dia bisa menentukan di mana sekolah bisa dibangun dan segala macam. Itu tapi memang zaman Orde Baru di mana kewenangan perencanaannya masih sangat kuat ya. Cuman sekarang artinya punya kewenangan seperti itu, tapi nggak sampai bikin di mana itu nggak sampai segitunya lah. Cuman di situ saya bisa melihat bahwa mungkin saya orangnya lebih seneng apa namanya, mungkin kalau Mas Pramana spesialis gitu kan di dunia apa namanya oil and gas, menekuni gitu. Cuman mungkin ada orang-orang yang generalis gitu yang lebih suka melihat suatu permasalahan tuh dari perspektif makro. Dan saya ngelihat kayak Bappenas dengan 52 direktorat yang mencakup semua aspek kehidupan di Indonesia, dari kita bicara penyiaran, dari kita bicara korupsi, kita bicara apa namanya politik sampai infrastruktur, semuanya ada unit kerjanya di Bappenas. Dan saya ngelihat bahwa wah ini banget gitu loh, kayak apa namanya kayak suatu tempat yang kita bisa belajar banyak, dan akhirnya saya jadi pribadi jadi tertarik. Betul. Dan kalau ada salah satu pengalaman yang cukup menarik Mas, yang mungkin apa ya jadi merasakan aja kebergunaan secara langsung, itu adalah ketika waktu saya masuk di Bappenas itu, sebelumnya jadi kampung halaman bapak saya itu dari salah satu kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Nah itu infrastruktur di sana lah masih terbatas sekali. Banyak masyarakat yang belum menerima layanan air bersih yang aman dan layak buat kehidupan. Padahal air adalah kebutuhan pokok dan amanat gitu dari Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang 17 2019 tentang sumber daya air. Nah, waktu saya masuk Bappenas itu dilalah, saya langsung diamanati oleh atasan waktu itu untuk mengawal perencanaan penyediaan air baku di Indonesia untuk 5 tahun ke depan dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Nah, itu saya langsung keinget Mas, apa saudara-saudara saya di kampung itu kan susah air gitu kan, susah kayak mau MCK susah, pokoknya kesian. Nah, saya kemudian menyusun suatu urutan prioritas penyediaan air. Dalam hal ini, saya mulai misalnya dari pulau-pulau kecil terluar yang benar-benar kasihan. Kemudian saya klasifikasikan urutan berikutnya adalah daerah-daerah 3T, termiskin, tertinggal, pencil, ya kan 3T. Nah, kebetulan juga kampung bapak saya itu masuk dalam salah satu daerah 3T itu. Nah, kemudian saya kasih scoring lah, pokoknya kalau daerah-daerah timur yang proximity-nya jauh, itu saya berikan skor lebih tinggi, lebih prioritas, dan akhirnya itu bisa itu direncanakan untuk dieksekusi tahun 2020. Ini ceritanya tahun 2019. Baik. Dan ketika kita menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun 2020, ada kan berarti Kementerian PU dalam hal ini merujuk rencananya dia kepada RPJMN yang sudah disusun oleh Bappenas. Nah, ternyata kampung saya itu sudah masuk Mas di dalam
lokasi prioritas untuk dibangun pada tahun ini dan tidak dipotong oleh realokasi dan refocusing anggaran karena COVID. Kan kemarin sempat APBN juga mengalami kontraksi gitu kan, pemotongan apa segala macam. Wah, kampung saya juga nggak dipotong gitu kan. Wah, saya senang juga gitu, artinya tahun depan misalnya, let's say tahun ini, artinya jika tahun ini penyerapannya bagus dan eksekusinya bisa lancar, infrastruktur penyedia air bisa dibangun, orang-orang di kampung bisa mendapatkan air dengan lebih mudah gitu kan. Mungkin terdengar lucu gitu, cuman kalau kita di kampung nggak ada air itu waduh sedih sih Mas. Kayak atau ketika ada yang pernah ke Nusa Tenggara Timur atau dari Nusa Tenggara Timur, itu kondisi masyarakat di sana Mas itu adalah pada tingkatan yang nggak bisa melakukan kegiatan ekonomi apapun kalau nggak ada air Mas. Bisa dibayangin nggak, saking desperate-nya, kayak saya nggak tahu lagi mau ngapain kalau nggak ada air, karena benar-benar nggak ada kayak kalau mungkin orang-orang di Jakarta gitu ya, kayak mungkin cannot relate gitu, kayak kalau nggak, artinya kalau nggak bekerja jadi ini masih punya banyak pilihan gitu, tapi pada banyak daerah di Indonesia itu yang kalau Anda nggak punya air, Anda nggak punya pilihan lain selain diam gitu. Ya kalau misalkan kita nggak bisa menyediakan air bagi mereka, mau ngapain lagi gitu kan, meratapi hidupnya saja gitu, atau menjadi perampok bahkan. Itu yang nggak mau, itu yang kita nggak mau kan, seperti itu. Jadi saya ingat juga gitu, pertanyaan ini pernah ditanyakan waktu saya mau masuk Bappenas sama atasan saya. Saya jawab bergurau sih, kayak kenapa mau masuk Bappenas? Saya mau dapat pahala Pak gitu kan. Loh, kenapa gitu kan? Ya jelas gitu, kalau saya amanah, saya bisa ngasih amanat gitu bagi orang banyak gitu, dan memberikan hak yang memang dijamin untuk negara. Misal tadi kasus saya bersih, kalau saya jadi pengusaha paling banter, saya bisa ngasih orang satu kabupaten lah gitu, saya bagi-bagi gitu kan. Tapi kalau saya jadi pemerintah gitu, saya bisa ngasih manfaat bagi setiap orang di negeri 260 juta orang. Lalu dengan menjadi bagian dari pemerintah, kita bisa jadi administrator kesejahteraan publik itu, memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun nggak langsung, yang sebetulnya kembali sih kepada hakikat, salah satu hakikat kita menjadi manusia, yaitu menjadi bermanfaat bagi manusia yang lain. Baik, terima kasih. Itu lebih ke bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain kayak untuk menurut Mas Bintang, dan dari tadi semuanya dari tiga pembicaraannya itu yang saya bisa ambil garis merahnya adalah, pertama kita harus memahami passion kita di mana. Ketika kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, maka pekerjaan itu akan berjalan dengan lancar dan akan membawa manfaat bagi diri kita dan bagi orang lain juga. Dan salah satu alasan yang menarik di sini, mengapa bekerja di pemerintahan maupun dan BUMN adalah, ternyata bekerja di pemerintahan dan BUMN bukan seperti yang mungkin banyak orang lain berpikir akan monoton. Tiap pagi itu nyalain motor jam 7 pagi, terus ke kantor, pulang sore-sore, ketemu keluarga. Tapi lebih dari cerita dari kakak-kakak di sini, justru lebih dinamis bekerja di pemerintahan dan BUMN. Kita bertemu dengan berbagai macam tokoh masyarakat, kita juga belajar bagaimana kita berdiskusi dan berkomunikasi dengan atasan. Kalau misalnya Kak Nisa langsung dengan presiden, Kak Bintan dengan menteri, terus Kak Pramana berada di lapangan dan melihat bagaimana bagaimana menjalankan proyek-proyek di hulu. Jadi banyak pengalaman yang kita bisa ambil ketika kita bekerja di pemerintahan maupun BUMN. Dan itu hal-hal yang mungkin teman-teman bisa cerna kembali dan bisa memilih kembali jalur karirnya itu seperti apa setelah menyelesaikan studinya S1 maupun S2. Karena di sini kalau saya tidak salah, ada beberapa teman-teman master yang ingin mencari pekerjaan baru dan masih bertanya apakah saya di industri atau saya di pemerintah atau BUMN. Jadi webinar kali ini menurut saya sangat membantu untuk teman-teman bisa dibilang digest these insights untuk bisa memilih ke depannya. Nah, karena sangat singkat dan sebenarnya ini menarik banget, kita ingin melanjutkan.
tapi sayang sekali waktunya terbatas, maka dari itu saya hanya mempersilakan satu penanya aja dari peserta, yaitu dari Mbak Ana Nurmutmainnah. Mbak Ana bisa minta tolong untuk nyalakan mic dan kameranya, bisa tanya langsung kepada ketiga pembicara hari ini. Mbak Ana? Ya, halo. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran, Mbak. Silakan, Oh, ya. Mbak. Ya, sorry nggak nyalain kamera ya, soalnya nggak baik. prepare untuk nyalain kamera. Oh, baik, nggak masalah. Gimana? Jadi, kalau saya boleh sharing sedikit, kebetulan saya juga bagian dari pemerintahan kayak gitu. Nah, kalau terkait, kebetulan saya juga PNS statusnya di salah satu institusi pemerintahan yang suka milih-milih calon pegawai itu loh. Baik. Nah, Jadi, terus langsungnya ke pertanyaannya dan menuju ke siapa? ya, jadi terutama kalau saya sih lebih kepada yang terkait dengan birokrasi gitu. Nah, kebetulan kan saya pekerjaan saya itu banyak untuk melakukan asesmen untuk para pejabat struktural di daerah ya, kayak gitu. Nah, terus salah satu kelemahan ataupun yang agak susah dimiliki oleh pejabat-pejabat di daerah itu terkait inovasi dan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan ide-ide kepada pimpinan ataupun kepada atasannya. Seperti yang tadi saya tuliskan di chat itu, gimana sih kalau ini kan yang mengabdi di konteks ini kan yang mengabdi ini para milenial nih gitu. Nah, gimana sih caranya teman-teman di sini untuk menyampaikan ide-ide ataupun pandangan kepada atasan maupun rekan kerja yang masih pola pikirnya mungkin masih kaku lah, mungkin nggak seperti yang kayak Mas Bintang tadi kan komposisi PNS-nya lebih sedikit ya daripada yang nggak PNS kayak gitu. Nah, sedangkan kan kalau di PNS pada umumnya, di birokrasi pada umumnya kan masih banyak lah yang pola pikir, aduh takut nih nanti kalau mau nyampein gini, ntar malah kita yang suruh ngerjain lagi gitu kan. Kalau berani ide berarti harus berani ini, tapi sedangkan lingkungan sekitar tuh kurang mendukung dengan ide-ide gitu. Nah, gimana tuh teman-teman nyampein ide-ide supaya lingkungan teman-teman tuh juga, oh ya setuju, tapi sama-sama nih mau ngerjain bareng-bareng implementasinya. Gitu sih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ana. Nah, bagaimana menyampaikan ide-ide kita agar mampu didukung? Pertanyaan sangat menarik dari Mbak Ana. Mungkin saya ke Bu Omen dulu ya. Mas Kak Pramana, menurut Kakak gimana soal ide-ide yang Kakak miliki dan bagaimana Kakak menyampaikan ke colleagues dan atasan agar mampu didukung dan dilaksanakan? Gimana, Kak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ana atas pertanyaannya. Untuk menyampaikan ide atau misalnya proposal suatu hal yang baru gitu ya, inisiatif gitu misalkan ke atasan yang kalau saya pengalaman saya memang lebih banyak di bapak-bapak yang lumayan berbeda jauh umurnya gitu ya. Saya membagi kayak misalnya membagi beberapa karakter gitu, kategori. Ada yang masukan dari suatu proyek yang sudah berjalan, ada ide baru atau misalkan inisiatif, atau ada juga misalkan bantahan atau misalnya ketidaksetujuan gitu. Ada 3 hal tuh. Menurut saya yang kadang-kadang ini menjadi tersendiri lah masalah tersendiri. Akhirnya bisa menyampaikan dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Yang pertama itu analisa lebih dalam apa yang menjadi masalah atau misalnya apa yang menjadi fokus pada saat itu. Kalau misalnya kita melakukan inisiatif yang mungkin itu saat itu tidak menjadi hot issue, itu mungkin kita harus mencari waktu yang tepat gitu ya. Pertama mencari waktu tepat dan analisa yang lebih dalam, apakah itu dalam hot issue atau enggak gitu. Dalam skala prioritas nomor 1 atau nomor berapa gitu ya. Dalam menyampaikan rekomendasi. Yang kedua, gather teman-teman working level.
jadi teman-teman working level ini atau misalkan yang udah punya bawahan ya mungkin bawahan juga coba sharing knowledge, terus open discussion, brainstorming, gimana nih enaknya, apakah ide saya tuh ada yang salah, apakah ide saya ada tambahan, ada masukan gitu ya. Itu buat selain kita dapat fresh mind dari teman-teman gitu, itu juga bisa bikin makin pede gitu. Atau misalkan juga ternyata sebaiknya nggak begitu gitu, atau ya hanya make sure gitu. Oke, misalkan 2 itu udah oke, kita dapat waktu yang kira-kira tahu nih waktunya, kira-kira mungkin bisa nih sekarang atau ditunda dulu. Misalnya sekarang oke, terus teman-teman juga mendukung, misalkan saya nge-package, misalnya yang ketiga terakhir itu saya nge-package hasil analisa atau rekomendasi saya dengan apa yang biasa bapak-bapak ini terima gitu. Jadi misalkan saya nggak, ya mungkin ada juga yang mencoba menerobos kayak seperti caranya ya, atau packagingnya ya. Kalau saya biasanya ikut aja, misalnya bapak yang suka dengan slide presentation gitu, hasil analisa saya package dengan hasil slide presentation, dengan pokoknya yang mudah diserap sama beliau gitu. Misalnya sukanya Excel yang bisa dikotak-atik formulanya gitu juga, ya saya coba analisa itu dan ya package-nya seperti itu gitu. Itu sih yang sama ini saya coba dan cukup berhasil ya, nggak 100% berhasil, tapi ya cukup berhasil lah. Tapi kalau misalnya emang masih ada kesalahpahaman ya emang harus dijelaskan gitu. Tapi asal niatnya baik, saya percaya misalnya asal niatnya baik dan membantu gitu, segala rekomendasi, bantahan maupun masukan ide inisiatif ini bakal diterima sih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Berarti analisa yang lebih dalam terhadap permasalahan, terus diskusi dengan kolega, dan yang ketiga memahami wadah atau platform yang lebih mudah untuk dicerna oleh atasan. Tadi disampaikan oleh Mas Pramana. Oke, baik. Nah, sekarang bagaimana di pemerintahan? Karena bisa dibilang agak sedikit struktural ya di pemerintahan ini, dan bagaimana menyampaikan ide baru atau misalnya inovasi atau masukan atau kritikan di pemerintahan itu bisa diceritakan sedikit nggak? Mungkin dari Kak Nisa dulu. Oke, kalau saya sih gini, ini kan tadi pertanyaan Mbak Ana, menurut saya ada 2 hal ya. Yang pertama, menurut saya 2 hal, karena yang satu dia menanyakan tentang rendahnya kompetensi inovasi dan menyampaikan di kondisi Pemda tadi ya, Pemda yang dia akses gitu. Di satu sisi juga menanyakan kalau di pemerintahan gimana. Jadi menurut saya itu ada 2 pertanyaan. Menurut saya untuk tadi yang pertanyaan di Pemda, gimana sih, kenapa kok kompetensi di Pemda itu inovasinya rendah gitu. Mau bertanyanya jadi otomatis juga rendah, asertivitas ya mungkin istilahnya. Yang namanya inovasi itu kebetulan saya S2-nya risetnya tentang inovasi, waktu itu di Bio Farma. Untuk membuat suatu inovasi itu ada 2 hal yang harus dipenuhi, dari orangnya dan juga dari lingkungannya. Dari lingkungan. Jadi bisa jadi di Pemda itu kenapa rendah, karena memang dari lingkungannya tidak set up untuk itu. Nah, untuk merubah lingkungannya ini gimana caranya? Salah satunya yang paling mendasar adalah dari pimpinannya dulu. Contoh misalkan kita ambil contoh Jawa Barat gitu ya. Sekarang begitu di Kang Emil, tentu kan sebenarnya problem birokrasi ini tidak hanya di Jawa Barat, pasti juga mengalami itu. Bagaimana birokratnya orang-orang Pemda, kolotnya itu pasti juga sama. Tapi kan begitu pimpinannya sekarang Kang Emil, itu kan langsung berubah ya. Inovasi-inovasi itu sangat cepat dan pekerjaannya juga relatif lebih baik gitu. Nah, itulah yang saya sebut dari lingkungannya juga mempengaruhi. Tapi di satu sisi dari orangnya juga harus diperbaiki gitu. Jadi 2 hal yang harus sama-sama sejalan nih. Cara mempersiapkan orang-orangnya gimana? Cara mempersiapkan orang-orangnya adalah dengan skill komunikasi. Tadi yang sudah disebutkan Mas Pramana itu salah satu contohnya. Bagaimana Anda punya inovasi itu lihat timing. Jadi kapan udah urgent nggak ya gitu. Terus bagaimana menjelaskannya supaya orang yang disampaikan itu nggak tambah bingung gitu. Sehingga apa yang disampaikan juga mental. Satu lagi mungkin yang sedikit saya tambahkan adalah key person-nya. Key person-nya itu adalah inovasi ini kamu sampaikan kepada siapa gitu. Mungkin sedikit sharing, kemarin kan saya pernah gitu terlibat dalam layanan sejiwa, layanan psikologi jiwa untuk COVID, jadi memberikan bantuan, itu kan juga triggernya luar biasa tuh, karena saya harus berkoordinasi dengan kementerian lain. Ketika membuat inovasi itu sebaiknya Mbak Ana disiapkan juga
implementasinya. Tadi kan sempat Mbak Ana bilang, waduh nanti kalau saya ngasih usulan nanti saya harus kena pulutnya, harus ikut ngerjain. Nah, menurut saya mindset itu juga harus dihapus gitu, karena ketika Anda melempar inovasi, pada satu sisi harus siap juga nih sedikit bertanggung jawab, tapi di satu sisi lain key person menjadi penting. Key person di sini dalam artian inovasi ini disampaikan ke orang yang strategis nggak gitu, level pimpinan strategis nggak. Jika misalkan level pimpinanmu, kalau saya sih tipsnya gini, level pimpinanmu langsung itu tidak mendengarkan, coba Anda bisa gerilya ke lingkungan sekitar yang kira-kira key person dari pimpinan kamu. Jadi ya memang kasarannya membantu kamu untuk mempush pimpinan kamu menjalankan itu gitu. Jadi misalkan kalau di kementerian eselon 3 ini katakanlah orangnya nyebelin gitu ya, nggak mau denger gitu, males semuanya, ya gitu-gitu aja, nggak usah ngasih kerjaan gue baru deh gitu. Ibaratnya Mbak Ana nggak usah ngasih tambahan kerjaan gue lagi deh gitu. Nah, coba kamu ngobrol dengan orang-orang lain yang personnya dia, eselon 2-nya gitu kah, eselon 1-nya, atau mungkin kalau memang udah bebel banget ya coba menterinya gitu, why not gitu kan. Jadi ibaratnya ya dalam suatu implementasi memang selain ide kamu bagus, satu sisi kan juga harus ada implementer yang mau mengerjakan. Nah, implementer atau legitimasi ini kan butuh power. Nah, kalau memang power kamu tidak cukup, sudah dibuat komunikasi yang menarik dan lain gimana, kalau memang timingnya memang urgent tapi juga nggak diimplementasi, tips saya adalah coba deh pinjem tangan gitu. Pinjem tangan dari key person orang lain yang bisa memperkuat power kamu untuk supaya key person yang implementer ini bisa membantu minimal kalaupun tidak dijalankan, mendengarkan dulu ide kamu dan mungkin ada baiknya gitu, dan sehingga akhirnya bisa lebih lebih jelas lah dijalankannya tuh, lebih didengar daripada kamu sendiri gitu. Menurut aku sih itu sih sarannya. Baik, terima kasih Kak Nisa. Kalau menurut Kak Bintang gimana? Mungkin apakah sama dengan Kak Nisa seperti yang kita harus memahami level pimpinan kita itu seperti apa, kita juga harus menganalisa karakter maupun keinginan pimpinan kita, dan kalau misalnya kurang di-support, kita bisa meminta arahan maupun menyampaikan ide-ide inovasi kita ke key person pimpinan kita. Nah, kalau menurut Kak Bintang, apakah ada tips yang lain yang mungkin bisa disarankan ke Mbak Ana dan teman-teman? Terima kasih Mbak Ana. Ini sebetulnya salah satu keresahan saya juga gitu sebagai PNS. Gitu. Tapi menarik bahwa gini, tadi sangat betul gitu yang telah disampaikan oleh Mbak Nisa bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi terhadap atasan dalam hal ini. Bahwa terhadap komunikasi dalam hal komunikasi dan inovasi kan dalam hal ini. Saya mencoba melihat Mbak, kayak kenapa banyak orang pada akhirnya males berinovasi di pegawai negeri. Karena mungkin Mbak juga paham gitu bahwa tidak semua orang adalah jabatan fungsional tertentu Mbak. Betul kan? Kayak artinya gini Mbak, kalau saya dan teman-teman saya di Bappenas, kebetulan kami adalah jabatan fungsional perencana yang kami bisa naik pangkat, nggak perlu nunggu 4 tahun, kita bisa 2 tahun paling cepat kalau bikin paper, kemudian kayak dosen lah ceritanya. Nah, maksud saya, hal-hal semacam itu adalah kan pada akhirnya merupakan insentif dari lingkungan yang membangun gitu kan. Ada loh insentifnya kalau misalnya lo tuh punya ide dan lo tuliskan, atau lo bisa komunikasikan sama atasan, tanya gimana pendapatnya, semacam itu. Dan lingkungan seperti itulah yang menurut saya soal insentif ini yang tidak semua PNS itu punya gitu loh. Seperti let's say kasus di kantor kelurahan, Mbak. Kantor kelurahan kan jabatan fungsional umum kan. Artinya yang naik pangkat otomatis 4 tahun sekali dan mandek nanti sampai misalnya 4A kalau dia S1, kalau dia S2 berapa gitu kan. Artinya bukan dengan cara kayak dia harus mengejar sesuatu untuk dia bisa naik pangkat lebih cepat. Karena kalau Anda bisa naik pangkat lebih cepat, Anda kan bisa menduduki jabatan struktural lebih cepat. Artinya bisa jadi eselon 3 lebih cepat, jadi eselon 2 lebih cepat. Seperti itu. Itu kalau menurut saya insentif yang harus ada gitu loh. Dan yang kedua adalah betul tadi timing, bahwa timing harus tepat.
Dan seperti contoh kasus adalah jadi waktu kemarin kasus banjir di Jakarta itu saya sempat nulis lah ceritanya di salah satu platform microblogging lah ya, ceritanya saya nulis lah. Mungkin kalau tulisan saya ungkapkan sama atasan di kantor itu ya udah gitu, cuman jadi pengetahuan internal gitu. Cuman ketika saya menulis itu, justru yang aware pertama kali adalah pejabat tinggi yang aware itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pak Sofyan Djalil. Lalu beliau melalui stafnya waktu itu mencoba menghubungin saya tuh siapa sih gitu. Oh ternyata saya di Bappenas gitu. Dan nggak lama setelah itu, kayak 3 hari setelah saya nulis itu, saya diminta untuk mempresentasikan langsung di depan Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang terkait sebetulnya permasalahan banjir di Jakarta itu bagaimana. Dan di situ akhirnya saya jadi artinya tadi betul gitu, kalau nggak bisa ke direktur, nggak bisa ke deputi, ke menterinya aja langsung. Tapi kan artinya untuk mencapai menteri sebetulnya tantangan gitu, bukan sebuah hal yang mudah. Dan kebetulan mungkin waktu itu adalah ya lagi dibaca aja gitu sama menteri, jadi kebetulan bisa sampai juga ke atas. Tapi artinya gini, sebagai millennials nggak susah lah untuk bisa menyampaikan ide-ide sebetulnya. Kayak kita udah punya banyak platform kok, kayak nulis di Twitter gitu, masa kita ngeranting aja bisa tapi nulis inovasi nggak bisa gitu kan. Kayak ya kan banyak sekarang shitpost apa ngeranting aja kan di Twitter, ya saya juga gitu kan kadang-kadang. Cuman ya kan kebermanfaatannya ternyata sangat besar gitu. Nah sampai akhirnya bahwa mungkin kayak 1 minggu yang lalu saya pada akhirnya ditelepon langsung oleh Pak Sofyan Djalil untuk bekerja langsung di bawah beliau di ATR, yang berarti saya sekarang lagi ada di 2 kementerian gitu. Cuman memang beda akhirnya pada akhirnya nuansanya Mbak, karena di Bappenas saya masih jadi staf, di Kementerian ATR saya ngekor menteri gitu kan. Jadi ketika di ATR itu menarik gitu loh, kayak rapat sama menteri itu kayak jadi sering banget, tapi sedangkan ketika di Bappenas ya jadi ini aja, jadi kroco aja gitu kan. Tapi di 2 hal itu saya ngerasain adalah ada satu yang mungkin Mbak Nisa juga bisa relate gitu, bahwa menjadi PNS itu skill nomor 1-nya adalah the art of saying yes, Mbak. Seni untuk bilang iya gitu. But they know gitu. Kalau misalkan enggak ya udah gitu kayak. Tapi hal pertama yang harus Mbak sebut itu memang iya gitu, kayak kamu gini-gini, siap. Masalah nanti sebetulnya lu nggak mau ngerjain gitu ya nanti dulu lah, pokoknya bilang aja siap dulu. Nanti kalau udah udah berapa hari, oh Pak ternyata gini, oh ya sudah gitu kan. Karena saya yakin gitu loh, kayak nggak cuma di PNS ataupun ya dalam kehidupan manusia gitu, semua orang tuh nggak suka kok ditolak, semua orang nggak suka di counter gitu, apalagi dalam kultur birokrasi yang seperti itu gitu, yang mana kalau lu nolak atasan ya dia punya power gitu loh untuk berbuat something kepada lu, misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya yang salah satu skill kreativitas yang saya tingkatkan dalam 2 tahun terakhir adalah memang seni berbicara iya gitu. Lu tuh bisa Mbak bisa ngomong iya tapi dalam berbagai bentuk, dan ngomong tidak dalam berbagai bentuk, Mbak. Jadi kayak namun demikian atau apa gitu. Jadi di art of saying yes. Ngeles lah ya, Mas. Ngeles, betul. Bahasa bagusnya di art of saying yes lah, kayak mencari lah, dalih gitu kan. Tapi intisarinya itu bahwa memang paling penting adalah manajemen ekspektasi, bahwa atasan kadang sulit diterka kalau awal-awal mungkin, dan kemauan atasan kan juga sebetulnya dia dipres lagi sama atasannya lagi, jadi kayak MLM lah sebetulnya pemerintahan tuh, dipres gitu kan. Dan sebetulnya mungkin dia nggak mau juga, tapi cuman kan kadang-kadang arahan dirjen, arahan Pak Deputi gitu ya sudah gitu, mana lagi juga nggak punya banyak pilihan kan. Jadi memang itu sih kayak sistem komando sih yang harus diikhlaskan di dalam pemerintahan. Jadi ya itu tadi ya, manajemen ekspektasi ya Mas. Satu sisi kita berani ngomong gitu, tapi di satu sisi ketika memang ya dengan segala hal yang tadi yang Mas Bintang itu dimanfaatkan nih sources. Mungkin kayak Mbak Ana punya temen yang
mungkin nggak harus eselonnya lebih tinggi, tapi lebih lama, lebih senior lah, minta tolonglah bantuan dia untuk ngomong bareng-bareng gitu. Jadi ada powernya gitu ngomongin sesuatu. Atau tadi kalau kasusnya Mas Bintang, dia nulis di luar, atau mungkin nulis di koran gitu, atau apapun, membuat opini maker, atau misalkan ada kenalan dosen gitu, pinjam tangan temen bapak ibu dosennya gitu, misalkan setuju, dia ngasih advice juga, itu mungkin bisa juga membantu gitu. Betul. Tapi memang sedikit lagi bahwa memang saya ngerasa banget gitu di Art of Saying Yes tuh, terutama untuk pejabat-pejabat tinggi tuh ya, ini banget lah. Jadi rapat misalkan sama Pak Menteri itu, apalagi udah level Menteri, ya udah kita paparkan masalahnya apa, solusinya apa, terus ya udah beliau bilang, ya sudah kalau begitu kita ini kan, kita itu kan, oh ya siap Pak, siap. Terus sudah keluar ruangan, emang bisa, emang kewenangan Menteri bisa, ya enggak sih gitu kan, ya udahlah. jadi ya udah gitu, kayak paling kalau ditanya tindak lanjutnya itu gimana kemarin, oh ini Pak ternyata menurut ini ya, jadi jangan langsung di ini gitu, jangan langsung di nunggu timing lah ya Mas. Nunggu timing. Iya betul. Jangan langsung nunggu timing. Oh jangan, oh tidak bisa Pak. Itu inilah. Tidak memang dalam dunia PNS belum bisa. Iya, benar. Baik, siap. Thank you ya masukannya ya. Iya, baik. Emang pengalaman sih biasanya kalau diskusi sama yang eselon 2 ke atas tuh malah mereka lebih terbuka sama ide-ide dari yang anak muda kayak gitu. Dibandingkan yang di bawahnya kadang-kadang mereka agak sulit karena banyak yang masih konservatif kayak gitu. Baik. Thank you ya buat pencerahannya, buat semuanya. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada ketiga pembicara kita telah menyampaikan insight dan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan tadi yang cukup menarik dari penyampaian dari Mas Kak Bintang adalah menyampaikan ide itu melalui karya, dan itu sangat penting yang buat teman-teman bisa lakukan. Jadi ada beberapa, pertama itu memahami level pemimpin kita bagaimana, terus manajemen ekspektasi, terus juga memahami communication skill ya tadi yang disampaikan dari Kak Lisa sama Kak Bintang, kapan momen kita boleh menyampaikan siap, kapan momen kita bilang, oh bentar Pak, ini ada seperti ini ya gitu. Jadi communication skill juga yang perlu dilakukan, dan juga tadi yang terakhir dari Mas Bintang melalui karya agar pimpinan kita baik itu di eselon 2 maupun eselon 3 itu aware terhadap pemikiran dan inovasi kita. Baik, sayangnya waktu telah habis, dan Mas Jawad, sorry, boleh satu nggak? Ini kebetulan kan KSP ngeluarin buku di akhir tahun lalu tentang, sebenarnya itu tentang apa yang dikerjakan teman-teman muda di KSP selama mereka 5 tahun ya, karena periode pertama. Nanti boleh saya izin share ke Mas Jawad ya, soal PDF bukunya. Siapa tahu bagi teman-teman yang di sini maupun yang belum nggak join di sini, ada yang tertarik ke pemerintahan atau ingin tahu sebenarnya pemerintahan tuh, orang yang kerja di pemerintahan tuh ngapain aja sih gitu. Bisa sedikit banyak dapat gambaran di buku ini. Izin nitip aja. Makasih. Boleh Kak Nisa. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketiga pembicara yang telah memberikan banyak arahan maupun insight ya, bagaimana gambaran bekerja di pemerintahan dan bagaimana bekerja di BUMN. Namun sebelum mengakhiri webinar ini, saya akan mempersilahkan Wakil Ketua PPI Newcastle, Mas Calvin, untuk menyampaikan satu. Oke. Silakan. Ya. Terima kasih atas moderator atas waktunya. Perkenalkan dulu, nama saya Calvin, di sini selaku Wakil Ketua PPI Newcastle di tahun 2019-2020. Ingin sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang sudah join sampai pada akhir acara saat ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh narasumber, Mas Bintang, Mbak Nisa, Mas Pramana, atas waktunya dan insight-nya, sharing-nya pada kita ya, sangat banyak dapat informasi pada hari ini. Sebetulnya tujuan webinar kali ini itu sebetulnya untuk memberikan insight dan industri pemerintah atau BUMN ya, untuk mengencourage Indonesian student untuk terjun sebetulnya ke industri ini. Dan sebetulnya terima kasih banget banyak kita dapat insight-nya dari semua narasumber pada sore hari ini.
atau siang di UK ya. Saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman PPI Newcastle yang sudah bekerja sama untuk organize acara ini supaya dapat berjalan dengan lancar, sampai sudah ya berjalan dengan lancar dan bisa mengorganize di selanjutnya juga. Ingin memberitahu juga, boleh di-share screen-nya host, itu di 2 minggu depan, mau mengingatkan lagi, masih ada webinar-webinar selanjutnya. Di minggu depan ada Working for International Banking, dan di minggu selanjutnya ada Glimpse of Creative Industry yang pastinya worth it banget untuk diikuti. Jadi kita nanti bisa, teman-teman kalau ada yang tertarik bisa cek linknya di Instagram PPI ataupun di LinkedIn PPI Newcastle. Jadi sekian dulu untuk webinar kali ini. See you in the next webinar. Semua stay safe, take care semuanya. Saya mewakili PPI Newcastle undur diri. Sekali lagi terima kasih teman-teman dan narasumber atas partisipasinya untuk webinar kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Theo. Terima kasih, Mas terima Jawad. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Nah, dengan penyampaian tadi dari Wakil Ketua PPI, karenanya mengakhiri webinar kali ini, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak masukan atau telah mendapatkan insight yang banyak, dan suatu saat nanti mungkin akan berpikir untuk bekerja di pemerintahan maupun di BUMN. Dan terima kasih yang sangat besar yang saya aturkan kepada ketiga pembicara yang mendapatkan waktu hingga jam ini, karena memang sangat seru ya, kayak kalau berbicara bahas kerja di pemerintahan maupun di BUMN. Dan semoga kakak-kakak di sini sehat selalu ya, sukses terus Kak di pekerjaan, dan sampai jumpa di lain waktu Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Stay healthy. Ya, sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live aja Mas, apa gimana? Iya Mas, live aja Mas. Siap. Terima kasih Mas. Terima kasih ya Mas. Iya, makasih Mas. Salam buat semua.